Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami Hayat TV kembali menjumpai Anda di Jurnal Kotim dan tim redaksi sudah menyiapkan informasi seputar Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Selengkapnya bersama saya Muhammad Haikal. Lebaran Idul Fitri sudah memasuki hari ke-6, namun arus mudik susulan masih mengalir di Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. 1.000 lebih penumpang diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sebuah peristiwa kebakaran hebat menghanguskan bangunan gudang rongsokan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran menimbulkan kobaran api dan kepulan asap hitam yang membumbung di udara. Korban serangan buaya di Sungai Mentaya, Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur, akhirnya ditemukan. Korban bernama Sani, 35 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,2 km dari lokasi kejadian. Sabtu pagi, terminal penumpang Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur tampak dipadati calon penumpang. Saat itu, sekitar 1.000 orang lebih akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan kapal motor atau KM Lawit. Sebagian besar dari calon penumpang merupakan para perantau yang akan mudik ke kampung halaman. Meski Lebaran Idul Fitri sudah memasuki hari ke-6 dan masa arus balik Lebaran mulai terjadi. Terjadinya arus mudik susulan ini karena banyak warga yang tidak kebagian tiket kapal untuk mudik sebelum Lebaran Idul Fitri. Ada pula yang memilih Lebaran di perantauan dan mudik sebelum tradisi Lebaran Ketupat pada hari ke-8 setelah Lebaran Idul Fitri. Di samping itu, tingginya jumlah penumpang kapal juga diisi oleh para pelajar yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa, sebab masa libur Lebaran sudah akan berakhir. Ada beberapa yang kami temui tadi berkaitan dengan kemarin yang tidak terangkut untuk mudik. Jadi sekarang mereka mengambil jadwal yang sekarang. Yang kedua berkaitan dengan Lebaran Ketupat. Jadi mereka memang menyisihkan waktu setelah Lebaran. Kemudian juga kami melihat tadi ada beberapa pelajar lah, mahasiswa-mahasiswi yang sudah memang melakukan perjalanan pulang. Itu. KM Lawit milik PT Pelni ini menjadi kapal pertama yang diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit setelah Lebaran Idul Fitri. Kapal ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dengan mengangkut sekitar 180 penumpang. Sementara untuk puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Sampit diperkirakan akan terjadi pada tanggal 10 dan 11 April mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung di udara menghanguskan sebuah bangunan gudang rongsokan. Peristiwa terjadi di Jalan Hasan Mansur Sampit, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kebakaran pada Sabtu sekitar pukul 5 sore itu sontak membuat heboh warga sekitar. Selain karena besarnya kobaran api, suara ledakan juga beberapa kali terdengar dari dalam titik api. Tidak hanya gudang, kebakaran juga menghanguskan rumah pemilik gudang yang berada persis di samping gudang. Rumah milik Haryono 60 tahun tersebut dihuni oleh 3 orang anggota keluarga. Puluhan tim pemadam kebakaran bersama relawan dan warga setempat berjibaku memadamkan api, namun kobaran api cukup sulit dipadamkan, sebab sebagian besar barang rongsokan yang ada di dalam gudang berbahan plastik yang mudah terbakar. Munculnya api penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek listrik pada bagian gudang. Informasi dari pemilik, asal api dari konsleting listrik, dari colokan kabel yang panas. Api menjalar dari gudang rongsokan belakang tempat usaha ke depan toko dan rumah milik korban. Jadi ada gudang rongsokan di belakang rumah ini ternyata.
kita memang kendala kalau menghadapi plastik-plastik itu karena termasuk dia cukup lama dan kami menggunakan foam. Foam itu sejenis alat kimia untuk pemadaman tekstil dan itu sudah kita pakai dan syukur sudah bisa kita kendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun istri pemilik bangunan sempat mengalami pingsan dan sesak nafas, diduga akibat panik serta menghirup asap kebakaran. Sementara kebakaran hebat tersebut dapat dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memasuki hari kedua setelah Sani, 35 tahun diterkam buaya di Sungai Mentaya, Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur. Upaya pencarian terus dilakukan. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan bersama warga setempat akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan pada jarak sekitar 1,2 km dari lokasi kejadian, namun dengan kondisi telah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengapung di Sungai Mentaya pada Sabtu sekitar pukul 2 siang atau sekitar 29 jam dari awal kejadian. Serangan buaya terhadap korban terjadi ketika korban sedang mandi di Sungai Mentaya pada Jumat sekitar pukul 9 pagi. Saat itu, buaya menyambar korban dan langsung membawanya ke dalam air. Pada hari pertama pencarian, sempat beberapa kali terlihat buaya timbul ke permukaan air sambil membawa tubuh korban di mulutnya. Selang beberapa saat, buaya kembali muncul tanpa membawa tubuh korban. Korban akhirnya ditemukan pada hari kedua pencarian. Untuk korban di hari kedua sudah kita temukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 14.30 WIB. Korban ditemukan kurang lebih 1,2 km dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke keluarga korban. Kami atas nama Kementerian Lembaga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama dan loyalitas kepada tim yang untuk melaksanakan pencarian dari kemarin hingga larut malam dan pagi serta tadi tepat pukul 14.30 korban ditemukan dalam kondisi megdata. Oleh tim SAR gabungan bersama warga, jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Atas peristiwa tersebut, warga diimbau untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di Sungai Mentaya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sampai di sini ketemu kita di Jurnal Kotim kali ini pemirsa. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.